Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah bagi anak-anak kelas 8 SMP. Tujuan kita dalam mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah adalah menguatkan keyakinan serta menjadikan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup yang lurus dan diridhoinya. Adapun pengertian iman dan kitab Allah, iman itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya membenarkan. Sedangkan secara istilah, membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Tasdiqu bil qalbi wa aqwalu bil lisan wa arkanu bil wa af'alu bil arkan. Adapun pengertian iman kepada kitab Allah adalah kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada rasul-rasulnya, di mana kitab tersebut dijadikan pedoman hidup umat manusia agar berjalan di jalan yang benar. Tujuannya adalah untuk mencapai ridhonya dan keselamatan dunia akhirat. Keyakinan umat Islam terhadap wahyu Allah wajib ditanamkan dengan penuh keyakinan bahwasanya kita percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyunya kepada Rasul sebagai petunjuk hidup. Di samping itu, fungsinya sebagai pedoman moral, hukum, dan syariat agar manusia hidup lurus sesuai perintahnya. Di samping kitab Allah ada yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu sendiri adalah sohifah atau lembaran wahyu-wahyu Allah yang berisi hukum-hukum dasar sebagai pedoman dalam menjalankan agamanya. Adapun jumlah suhuf itu sendiri secara keseluruhan ada 100. 60 suhuf diberikan kepada Nabi Sis, 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa. Adapun dalilnya terdapat di dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18-19, bahwa kebenaran ajaran terdapat dalam suhuf pertama, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Yang pertama, Allah menurunkan kitabnya kepada para nabinya, dimulai dari kitab yang pertama yaitu kitab Zabur. Adapun Zabur ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tulisan, dikenal sebagai Mazmur. Diturunkan kepada Nabi Dawud yang berisi 150 nyanyian, dzikir, doa, pujian kepada Allah, serta nasihat dan hikmah untuk umat Nabi Dawud. Dalilnya di dalam Al-Quran terdapat di Quran Surat Al-Isra ayat 55 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 105, yang menegaskan bahwa kitab Zabur sebagai petunjuk jalan lurus bagi orang-orang soleh. Kitab yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat atau yang kita kenal dengan Torah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Yang mana kitab ini mengandung 10 perintah Allah yang kita kenal dengan The Ten Commandments, yang mencakup akidah, ibadah, dan akhlak sebagai dasar kehidupan umat Yahudi pada saat itu. Fungsi dan tujuannya sebagai pedoman agar Bani Israel mengesahkan Allah, berbuat baik serta menghindari perbuatan curang, dusta, dan zalim. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan tauhid, pembersihan jiwa, dan sifat duniawi, serta kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 46 yang menyebutkan kitab Injil sebagai kitab yang berisi petunjuk, cahaya, dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran, kitab seluruh umat, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, yang terdiri dari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau kalam Allah, di mana Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan orang yang membacanya akan mendapatkan pahala yang merupakan bagian dari ibadah. Isi dan ajaran pokok Al-Quran meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tarikh, dan syariat lengkap sesuai perkembangan zaman. Keistimewaan dan hikmah Al-Quran terjaga keasliannya, bahasa dan susunannya tak tertandingi, serta berfungsi sebagai pedoman hidup manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Hikmah apa yang kita dapat dari iman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kita dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, yang mana kitab tersebut senantiasa memberi petunjuk bagi manusia sepanjang zaman. Yang kedua,
kita bisa membedakan kebenaran dan kebatilan dengan kitab-kitab Allah yang menjadi sumber hukum dan pedoman moral sehingga manusia dapat menilai benar salah secara objektif. Yang ketiga, dapat menyatukan umat, yang mana kesamaan ajaran pokok tauhid ibadah akhlak dalam kitab-kitab Allah memperkuat persaudaraan antar umat beragama samawi. Yang terakhir, sebagai pedoman hidup, dengan kitab suci akan mengarahkan manusia untuk selamat di dunia dan di akhirat, serta menjadi dasar peradaban yang berakhlak mulia. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah: 1. Hakikat iman. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah suatu keyakinan penuh bahwa Allah selalu menurunkan wahyu kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, keterkaitan antara kitab-kitab terdahulu, baik Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, memiliki kesinambungan ajaran yang berpuncak pada Al-Quran sebagai penyempurna. Yang ketiga, relevansi sepanjang masa Al-Quran tetap menjadi pedoman universal bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, hikmah iman dapat menumbuhkan ketakwaan, kehidupan sosial, serta memperkokoh akidah umat Islam. Dari saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih.